Oke, jadi pada hari ini kita akan memperagakan untuk praktikum pengaturan kecepatan motor DC ya. Jadi motor DC di sini ini motor DC-nya, sedangkan di sana adalah sebuah generator nanti dipakai untuk unit penghutanan. Jadi nanti kita akan mengamati apakah motor DC ini saat tanpa beban dan berbeban. Nah, kemudian untuk penjelasan awal saya akan jelaskan penggunaan alat ini ya. Jadi ini adalah panel kontrolnya untuk mengendalikan motor, untuk praktikum motor maupun generator ya. Di sini adalah panel utama, di sini ada kunci on, ini ada MCB-nya. Jadi saat untuk mengoperasikan kita ketik on, kemudian kita hidupkan start di sini ya, ada tombol start. Nah, nanti hidup. Tapi kalau sudah mematikan, kita tinggal tombol off. Apabila dalam kondisi hidup ternyata ada hal yang berbahaya, kita lakukan segera menekan tombol emergency ya, emergency kita tekan, dia akan terkunci ya, walaupun di open tidak bisa sebelum kita rilis lagi. Nah, kita rilis, kita kontrol lagi bisa. Nah, kemudian untuk power supply DC-nya, power supply DC di sini kita ada pengaturan DC dari 0 sampai 100% ya, 100%-nya di sini 240 volt. Untuk DC dengan daya sampai 10 ampere kita menggunakan yang ini ya. Nanti di sini ada on off-nya. Misalnya untuk DC kita pakai ini, ditekan on, dia akan hidup. Off, mati. Nanti bisa menggunakan tegangan yang AC nanti sebelah sini ya. On off-nya sama. Jadi saat ini nanti kita akan mencoba untuk pengaturan kecepatan motor DC dari motor DC seri, stang, kontrol pendek maupun kontrol panjang. Nanti akan diperagakan oleh praktikan yang sekarang akan melakukan pengambilan gambar. Saya cukup penjelasan dari saya. Silakan dilanjutkan. Jadi kita akan melakukan percobaan yang pertama. Sebelumnya kita tandai dulu di modul praktikum, dan perlu dicatat bahwa untuk rangkaian ini kita beri tanda di sini D1, D2, A1, A2. Nah, Oke. Nah, nantinya di sini ada D1, di sini ada D1, di sini ada D2, sini A1, ini A2. Nah, kita hubungkan semua rangkaian tadi sesuai dengan yang ada di modul praktikum. Tadi berarti aku buang. Nah, untuk plus minus ada di sini. Untuk plus minus di sini. Nah, dari rangkaian plus tadi yang ada di modul kita sambungkan ke D1 di sini. Nah, keluaran dari D1, D2 itu kita sambungkan ke A1. Di sini D2 kita masukin. Ini ke A1 di sini. Nah, dari A1 keluarannya di A2. A2 kita masukin ke minus di sana. Ada keluaran A2 di sini. Kita sambung langsung ke sini. nah, setelah itu, setelah rangkaiannya selesai dirangkai, kita nyalakan alatnya. Yang pertama, kontak dulu on. Setelah itu kita start. Nah, oke. Nah, di sini buat nyalain ini motornya, kita juga harus nyalain dulu saklar yang ada di sini. Nah, setelah itu kita putar yang ada di sini untuk menjalankan motornya.
Udah. Ya. Terus untuk kalau sudah mengambil data, setiap selesai mengambil satu data, ini dinolkan dulu, terus kita matiin yang di sini. Nah itu kita stop. Udah. Oke, jadi pada praktikum ini untuk pengambilan datanya kita akan mengambil data, yaitu yang pertama tegangan yang diukur menggunakan voltmeter. Setelah itu mengukur arus jangkar yang diukur dengan ampermeter yang ada di modul. Setelah itu untuk putarannya atau RPM-nya nanti kita akan gunakan alat yang bernama takometer. Oke, untuk mengambil data dari voltase atau tegangan kita menggunakan alat ini. Kita sambungkan langsung ke sumber yang ada di modul praktikumnya. Ini kita masukin di plus, masuk juga ke plus yang ada di sini. Yang ini juga sama, tinggal kita ke negatif. Nah, nantinya kita akan lihat data dari tegangannya di sini. Jangan lupa ini nanti kita pindahin ke volt yang DC di sini. Nah, untuk mengukur arus ada di sumber di sininya. Nanti di sini akan keluar arusnya berapa. Untuk mengukur RPM yang ada di data tadi, kita menggunakan alat yang namanya tachometer. Penggunaannya nanti pada saat motor ini bergerak, di sini ada tempat untuk memasukkan ujung dari tachometer. Nah, pada saat dia bergerak, di sini ada tombol untuk mencatat RPM yang dia dapat. Karena ini masih belum bergerak, dia 0. Kalau motornya bergerak, dia di sini akan keluar indikator RPM-nya. Ya, jadi sebelum melakukan pengambilan data, yang perlu dicatat bahwa motor ini memiliki batas maksimum RPM 3000 RPM. Jadi sebelum kita mulai mengambil data, kita harus mengetahui tegangan maksimum yang dikeluarkan oleh sumber agar memberikan RPM yang maksimum juga atau sesuai, agar tidak melebihi RPM dari si motor ini. Jadi sebelumnya kita akan mengukur tegangan keluar maksimum untuk mencapai RPM 3000 maksimum, supaya nanti tegangan yang kita pakai tidak melebihi. Yuk. Pengambilan data pertama, kita akan cari tegangan mulai agar motor itu bisa berjalan. Ya, kita mulai lihat di tegangan berapa dia akan berjalan. Bisa dilihat di sini di tegangan 3,9 volt motornya sudah mulai bergerak dengan 2,2 ampere untuk arusnya, dan untuk RPM ada di sekitaran 55 Ya. RPM. Oke, jadi sekarang kita naikkan tegangannya ke 8 volt.
550, 2,4 ampere. RPM-nya 550 tadi di awal. Nah, terus naikin berapa lagi, Jar? Habis 8 berapa? 550 lagi. 550. No. Iya. Enggak, 40,550. 550 RPM. Terus berapa? 14 ya? Ya, yang kita naikkan ke 14 volt. Berapa? 1152. 1000 berapa? 1152 152 ampere. ampernya 2,6. Matiin dulu kan? Dinaikin ini? Hah? Naikin ya. Langsung. Naikin ke berapa lagi? Zan? 20. 20. Kita naikkan ke 20 volt. 20 berapa tuh? 1300 149. 1149. 1400. 1149. 1419. Ampernya 2,7. Nah, sekarang di 25. Nah, 1832. 1832. Ampernya 2,9. Selanjutnya kita dengan rangkaian yang sama, rangkaian seri, kita lanjut ke yang kedua, mengatur arus jangkar. Menggunakan tahanan rheostat. Untuk tegangan maksimumnya kita gunakan tegangan yang percobaan pertama, yaitu 30 volt. Untuk tahanan rheostat di sini angkanya ada 6, 4, 3, 2, 1 dan 0,5, kemudian 0. Jadi langsung di sini kita tuliskan untuk pengambilan 6 datanya. Untuk rangkaiannya dari yang tadi rangkaian seri pada saat awal tadi, kita tinggal pindahin yang ada di A1 untuk lanjut ke rheostat. Di sini di rheostat. Yang B2 langsung masuk ke rheostat. Nah, dari yang rheostat yang satunya lagi kita masukin ke A1. A1 dari keluaran yang rheostat. Nah, untuk rangkaian seperti itu nanti kita langsung ambil data. Oke, sekarang kita pengambilan data untuk rangkaian seri bagian mengatur arus jangkar. Nah, untuk langkahnya, karena tadi di rangkaian seri itu maksimal wattnya 30, karena kita tidak mau melebihi RPM yang ada di motornya ini. Kita atur dulu 30 volt. Bisa dilihat 30 volt. Nah, kita atur tahanan rheostat. Karena kita ingin mengatur jangkar, kita tahanan rheostat di 6 ohm dulu untuk kita dulu pertama. Kita lihat RPM nya berapa. RPM nya 909. RPM nya ya sekitar 1049. Kita lihat harusnya 2,45 ampere. Nah, sekarang tahanan rheostatnya kita ubah ke 4 ohm. Kita lihat berapa RPM nya. Ya, 1430. Kita lihat ampernya 2,58 ampere. Harusnya kita ubah lagi tahanan rheostatnya untuk di tabel tadi di 3 ohm. Kita lihat berapa.
Jadi 1722 tadi ya. Sekarang kita lihat ampernya atau arusnya di 2,65 ampere. Kita turunkan lagi tahanan restartnya di 2 ohm. Kita lihat berapa? Jadi 1892. Kita lihat arusnya 2,72 ampere. Turunkan lagi ke 1 ohm. Kita lihat RPM-nya ada di berapa? RPM-nya di 2064. Nah, sekarang kita lihat arusnya 2,76 ampere. Kita turunkan lagi ke 0,5 ohm. Kita lihat 2191 untuk RPM-nya. Arusnya kita lihat 2,80 ampere. Oke, untuk pengambilan data yang pertama, kita cari dulu rangkaian SAN ini bekerja pada voltase berapa. Kita mulai atur, kita cari voltase berapa dia motornya bergerak. Oke, coba sekarang kita atur di 5. Kita sesuaikan voltasenya sampai motornya bergerak. Ya, bisa dilihat motornya sudah bergerak pada saat tegangannya 5 volt. Nah, untuk arus di sana 3,1 ampere. Nah, setelah kita dapat, kita lihat RPM-nya. Kita catat juga RPM-nya ada di berapa, sesuai dengan yang ada pada alat. Oke, setelah RPM didapat, kita telah mendapat catatan RPM. Sekarang kita naikkan ke tegangan maksimal di 100 volt sesuai dengan yang diminta pada tabel pengisian data untuk melihat untuk melihat RPM maksimalnya. Kita atur sampai 100 volt. Oke. Kita lihat RPM-nya. Oke, kita catat pada tabel data. Kita lihat lagi arusnya sekarang ada di 0,8 ampere. Oke, selesai untuk awal. Nah, sekarang selanjutnya kita ambil pengambilan data mulai dari 20 volt. Kita atur di 20 volt. Iya, sedikit-sedikit. Ya, kurang lebih 20 volt. Nah, kita lihat RPM-nya ada di berapa.
catat RPM-nya, kemudian lihat lagi di bagian arusnya. Kita naikkan lagi voltasenya ke 40 volt tegangannya. Oke, kurang lebih sudah 40 volt. Kita lihat RPM-nya. Kita catat RPM-nya. Kemudian lihat lagi arusnya. Ya, kita sekarang tegangannya kita ubah lagi ke 60 volt. Oke, kemudian kita lihat RPM-nya ada di berapa. Catat. Dan arusnya kita lihat lagi. Kita naikkan lagi voltase atau tegangannya ke 80 volt. Oke, kita lihat RPM-nya ada di berapa. Oke, arusnya kita lihat lagi ada di 0,7 ampere. Oke, sekarang kita ambil data untuk 100 volt yang maksimal tadi. Kita lihat, kita sesuaikan dulu voltasenya. Oke, kita lihat di RPM-nya berapa untuk memastikan. Nah, arusnya dilihat lagi. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengambilan data di tabel kedua, yaitu masih dengan rangkaian SAN, tapi di sini kita ingin mengetahui arus yang ada pada jangkar atau pada motor. Nah, bisa kita lihat di rangkaian ini perbedaan hanya dia memiliki tahanan rheostat yang dirangkai di dekat jangkar di sini atau di A1, dekat motor A1. Nah, bisa kita lihat di rangkaian posisi rheostat ada di A1. Nah, sekarang kita cabut untuk menghubungkan ke rheostat. A1 tadi kita cabut, kemudian kita masukkan dengan rheostat. Nah, bisa kita lihat di rangkaian ini sudah terhubung. Kemudian keluarannya kita masukkan lagi ke yang A1 tadi, ke slot A1 motor tadi. Karena ini keluaran tahanan dari rheostat. Oke, setelah sudah terhubung, nah rangkaian sudah selesai terjadi di sini. Mungkin perbedaan kita sekarang menggunakan rheostat di tahanan SAN ini. Bisa kita perhatikan lagi rangkaiannya. Iya, sekarang untuk melihat arus, kita bisa menggunakan kabel coklat yang kita lihat dulu rangkaiannya. Ya, di sana kita bisa lihat di sini ada kabel coklat. Kita bisa mengukur arus di sana untuk mengetahui, karena di sini dia masukkan dari A1 tadi atau di kabel hitam yang menuju ke A1 tadi. Kita bisa memilih di antara kedua kabel tadi untuk melihat arusnya. Nah, sekarang lanjut kita pengambilan data. Di tabel tadi kita diminta untuk ke 100 volt dulu. Sesuai tabel, kita lihat maksimumnya. Kita atur voltasenya, tegangannya sampai ke 100 volt. Nah, kita tunggu sampai 100 volt. Oke, kurang lebih sudah 100 volt. Kita lihat RPM-nya berapa pada rangkaian SAN ini. Kita catat RPM-nya. Oke, sudah tercatat. Kemudian kita ukur arusnya tadi. Bisa di kabel hitam atau di kabel coklat. Nah, kita lihat motornya sudah bergerak. Iya, sekarang kita ukur di bagian kabel hitam untuk melihat arusnya. Berapakah arus pada 100 volt tadi. Nah, kita catat arusnya yang terlihat pada indikator. Oke, di sini kita pakai tahanan 6 ohm. Sekarang kita geser ke tahanan 4 ohm. Oke. Setelah digeser, kita lihat lagi RPM-nya berapa. Nah, tahanan ini digunakan untuk mengisi tabel tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi arusnya di kabel hitam. Catat arusnya yang terlihat di indikator.
Oke, kemudian kita atur lagi tahanan rheostartnya ke 3 ohm. Kemudian kita lihat RPM-nya ada di berapa. Catat RPM-nya. Kemudian lihat lagi arusnya di indikator. Iya. Dan kita ganti lagi tahanan rheostartnya untuk mengisi pada tabel tadi ke 2 ohm. Kita lihat RPM-nya lagi. Catat RPM-nya. Kemudian kita lihat lagi arusnya ada di berapa. Ya, kita ubah lagi tahanan rheostartnya ke 1 ohm. Catat berapa RPM yang didapatkan. Oke, kemudian kita lihat arusnya lagi. Kita masukkan lagi indikatornya ke kabel tadi. Oke, catat arus yang didapat. Terakhir kita ke 0,5 ohm. Kita lihat putarannya berapa atau RPM-nya berapa. Catat lagi. Dan lihat lagi arus yang didapat berapa pada indikator. Oke, selesai pengambilan data dari rangkaian SAR. Oke, sekarang kita masih dengan rangkaian SAN, tapi kita ingin mengisi tabel di nomor 3 ini, yaitu mengatur medan, atau kita lihat arus medan. Nah, kita kembalikan dulu ke rangkaian ke rangkaian SAN murni. Nah, karena diminta di sini kita mengukur medan, kita lihat lagi rangkaiannya. Nah, di sini perbedaannya rheostat ada di antara S1 atau ada di medan. Nah, sekarang kita hubungkan rheostat tadi ke S1. S1 di sana. Nah, sesuai dengan rangkaian di sini. S1 kita cabut, kita masukkan rheostat di sana. Nah, yang tadi kita cabut kita hubungkan lagi dengan rheostat. Oke. Nah, sudah terhubung sesuai dengan rangkaian. Bisa kita lihat rheostat ada di sini di antara S1. Sudah kita cabut S1 tadi sesuai dengan rangkaian. Nah, rangkaian telah selesai. Sekarang kita mengisi tabel yang ada tadi. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita ke pengambilan data untuk rangkaian SAN di medan tadi. Nah, sekarang kita atur voltasenya ke 100 volt karena di tabel kita diminta ke 100 volt. Iya, kurang lebih sudah 100 volt. Dipasin lagi 100 volt. Nah, kita di sini masih menggunakan tahanan rheostat. Kita mulai dari 6 ohm. Nah, kita lihat sekarang putarannya ada di berapa atau RPM-nya ada di berapa. Sudah terlihat, kemudian kita catat. Kita lihat sekarang arusnya. Oke, arus sudah didapat. Oke, sekarang kita variasikan lagi tahanan rheostartnya. Dari 6 ohm kita ke 4 ohm. Oke, sudah 4 ohm. Kita lihat putarannya atau RPM-nya ada di berapa. Oke, sudah didapat RPM, dicatat. Kemudian kita lihat arusnya yang mengalir pada medan berapa. Oke, arus sudah didapat. Sekarang kita variasikan lagi ke 3 ohm. Kita lihat putarannya berapa. RPM sudah didapat. Kemudian kita lihat lagi arusnya pada saat ini berapa. Oke, arus sudah didapat. Sekarang kita atur lagi tahanan rheostartnya ke 2 ohm. Oke, kemudian kita lihat lagi putarannya ada di berapa atau RPM-nya ada di berapa. Catat. Kemudian arus kita lihat lagi.
Oke, arus sudah didapat. Kita atur lagi tekanan rheostatnya ke 1 ohm. Oke, lihat lagi ada berapa RPM-nya. Kemudian arus, kita lihat lagi arusnya. Oke, kita atur lagi tekanan rheostatnya ke 0,5 ohm. Kita lihat lagi RPM-nya ada di berapa. Catat, kemudian kita lihat arusnya lagi di indikator. Oke. Sudah Oke, didapat setelah semua. tadi kita udah selesai di rangkaian sun sampai di tabel 3 mengatur medan. Nah, kita sekarang kembali lagi ke yang mengatur tegangan. Di sini ada kita habis ini akan merangkai kompon pendek. Nah, kompon pendek tuh kurang lebih rangkaiannya seperti yang ini. Seperti yang ini ya. Nah, awalnya tuh kita, kata bapaknya tadi kita bikin rangkaian seri dulu. Rangkaian seri dimana plus ke D1, kemudian D2 ke A1, A2 langsung ke minus. Nah, di sini sudah ada rangkaian seri tadi. Nih, di sana ada ini plus ke D1 di sini. Nah, D2 ke A1. Nah, A2 ke minus di sana. Nah, sekarang kita tinggal nambahin paralel yang E1 dan E2. Nah, buat nambahin paralel yang itu, kita tinggal di yang E1 kita hubungkan ke A1. Nah, kemudian yang E2 kita hubungkan juga ke A2. Nah, di rangkaiannya E1 di sana kita hubungkan ke A1. E2 kita hubungkan ke E2. Oke, rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pengambilan datanya. Kompon pendek. Oke, sekarang kita ambil data buat yang pengaturan tegangan di rangkaian kompon pendek. Nah, pertama kita cari dulu di tegangan berapakah rangkaian kompon pendek ini akan bergerak motornya. Coba kita cek pelan-pelan ya. Nah, tadi ada di 5 volt ya. Sekarang 4 ya 5 volt. 5 volt. 5 volt. Di 5 volt dia sudah mulai bergerak berarti di rangkaian ini. Ininya 1660 tadi di awal. 169 RPM. 169 RPM. Oke. Harusnya 1,8 ampere. Harusnya 1,8 ampere. Nah, untuk kita langsung lihat ke arus tegangan maksimalnya dulu. Kita langsung atur ke 100. RPM. Ampernya di 0,8. Oke, sekarang setelah kita ambil di batas awal dan batas akhirnya, kita tentuin di sini ini bebas setelah kita, kata bapaknya. Kalau kita di sini ada 20, 40, 60 sama 80 untuk voltnya. Nah, sekarang kita coba yang mulai dari yang 20 dulu. Untuk yang 20 kita atur ke 20. Ya, 20. 864. RPM-nya 864. Harusnya 1 ampere. Baik.
sekarang kita ke yang 40 volt. Oke, RPM-nya 1094 0,7 ampere. 0,7. Nah, sekarang kita ke yang 60 volt. Oke, 60 volt. 13 RPM, 0,7 ampere. 0,7 ampere lagi. Sekarang kita ke 80 volt tegangannya. Ya, sudah. RPM-nya ada di 1550. 0,7 ampere. 0,7 ampere. Sekarang di 100 lagi. Oke, 100 ada di berapa RPM-nya? 1799. Voltnya itunya angkanya 0,8. 0,8. Oke, sekarang kita tadi kan udah di tabel 1 mengatur tegangan, sekarang kita ke tabel 2 yaitu mengatur arus jangkar. Masih dengan rangkaian yang sama yaitu rangkaian kompon pendek. Kita karena di sini mengatur arus jangkar, kita tambahkan rheostat di antara motornya, di antara jangkar atau motor ini. Nah, ini kan sama kayak tadi, cuma ditambahin rheostat aja di sini. Nah, berarti dicabut yang A1. A1 tuh adanya di sini, dicabut. Nah, ini masukin rheostat di sana, rheostat yang pertama. Rheostat masuk ke sana. Masuk ke sini rheostat. Ya. Nah, yang ini tinggal kita masukin rheostat juga. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk rangkaiannya seperti itu, karena yang ingin kita hitung tahanannya yang pada bagian jangkar, hitung arusnya pada bagian jangkar. Kurang lebih rangkaiannya seperti itu. Oke, setelah rangkaiannya jadi tadi, sekarang kita cari datanya. Yang pertama kita lakuin itu voltnya kita itu di 100 sesuai yang ada di modul tadi. Kita atur di 100 volt tegangannya. Oke, tegangannya udah. Nah, di sini kita pakai, karena kita pakai rheostat, kita pakai di 6 ohm untuk di awal, seperti kayak tadi di SAM. Untuk RPM ada di 1737. Nah, sekarang untuk arusnya kita zero juice dulu alatnya. Oke. Di sini kita ukur arusnya ada di 0,52 ampere. Sekarang kita ubah 1773. Berapa? 1758. Untuk arusnya ada di 0,53 ampere. Yang 4 ohm. Ya, sekarang kita pindahin ke 3 ohm. RPM di 3 ohm.
ada di 1743. Untuk arusnya 0,52 ampere. Sekarang kita ubah tahanannya ke 2 ohm. 2 ohm untuk RPM nya ada di 1777 RPM nya. Untuk arusnya 0,52 ampere. Sekarang ohmnya kita ubah lagi ke 1 ohm di rheostatnya. Kita lihat RPM nya. RPM ada di 1787. Tegangan arusnya 0,52 ampere. Kita ubah lagi rheostatnya ke yang 0,5 ohm. Sekarang RPM nya kita lihat 1797. Untuk arusnya 0,52 ampere lagi. Oke, tadi kita udah selesai ngambil data yang di tabel 2 yaitu mengatur arus jangkar. Sekarang kita pindah ke tabel 3 mengatur arus medan, menghitung arus medan. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini, sama kayak tadi, tapi kita pindahin tahanannya atau tahanan rheostatnya tuh di antara ya di sini nih, di seri dengan yang E1 dan E2 di sini kita barengin di sini. Nah, kurang lebih kayak gini untuk posisi rangkaiannya. Nah, untuk di ininya bisa kita ini kan ini tadi masih dalam posisi yang mengatur tahanan pada beban atau pada jangkar yang tabel 2. Nah, sekarang kita cabut posisi di sini. Kita kembaliin ke rangkaian kompon pendek. Itu kan tadi cuman ini, nanti di sini. Kita kembaliin dulu di sini. Nah, sekarang karena kita ingin menghitung di medan atau di tahanan, kita bisa pilih antara E2 atau E1. Nah, di sini kita pilih E1. Kita cabut E1. Oke. Kita masukin lagi ini dari tahanan rheostat di sana ke E1. Nah, yang tadi dicopot kita masukin ke rheostat. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pengkabelannya atau rangkaian yang ada di sini. Nanti kita lanjut ke pengambilan. Nah, sekarang kita ambil data. Nah, pengambilan datanya tuh yang pertama kita atur kayak yang tadi, kayak di tabel nomor 2 kita atur di sini tegangannya 100 volt lagi. Tegangan kita atur di 100 volt. Oke, tegangan kurang lebih sudah di 100 volt. Nah, dan untuk di tahanan rheostatnya kita atur di 6 ohm. Oke, kita lihat RPM-nya ada di berapa? 1811 untuk RPM. Nah, tahanan arusnya kita lihat di sini. Arusnya 0,15 ampere. Sekarang kita ubah tahanan rheostatnya ke 4 ohm. Oke, kita lihat RPM-nya ada berapa? Ada di berapa? Ada di 1813. Harusnya di 0,13 ampere. Kita ubah lagi tahanan rheostatnya ke 3 ohm. Kita lihat RPM-nya. 1797. Untuk ininya harusnya kita lihat ada di 0,12 ampere. Tahanan rheostatnya kita ubah lagi ke 2 ohm. Kita lihat RPM-nya ada di berapa? 1812. Untuk harusnya ada di 0,12 ampere.
Sekarang kita ubah lagi tekanan restartnya ke 1 ohm. Kita lihat RPM-nya di berapa. RPM ada di 18.12 RPM. Untuk arusnya ada di 0,12 ampere. Kita ubah lagi tekanan restartnya ke 0,5 ohm. Kita lihat RPM-nya ada di berapa. 18.08. Untuk arus ada di 0,12 ampere. Baik, untuk percobaan selanjutnya kita akan melakukan dan merangkai rangkaian motor kompon panjang. Nah, di sini ada rangkaian kompon panjang dan rangkaian sebelumnya yaitu rangkaian kompon pendek. Perbedaannya dari rangkaian kompon panjang dan kompon pendek adalah untuk kompon pendek tahanan shunt itu ada didekatkan ke motor. Jadi setelah ada tahanan di sini, ada tahanan seri. Di sini untuk tahanan shuntnya itu dekat ke motor. Sedangkan untuk yang kompon panjang itu tahanan shuntnya itu dekat ke sumber. Jadi ada di sebelum tahanan seri. Ya, jadi di situ perbedaan untuk rangkaian kompon pendek dan kompon panjang. Nah, untuk rangkaiannya sendiri nanti dari positif kita dapatkan ke S1 dan D1. Yang negatif kita dapatkan E2 ke A2. Nah, sisanya itu D2 ke A1. Nah, untuk merangkainya Ya, jadi untuk rangkaiannya lebih mudah. Kita awal-awal buat sama seperti kompon pendek, kita buat rangkaian seri dulu. Seperti ini. Rangkaian seri langsung ke D1, D2, D2 ke A1, A2 baru ke sumber yang minus lagi. Nah, sekarang karena kompon panjang, tahanan shuntnya ada di dekat sumber, berarti kita bisa lihat di sini. Ini E1 kita masukkan ke D1. Kita paralelkan dengan B1. 1 dapat D1. Oke. Nah, sekarang yang E2 kita paralelkan dengan A2 atau dengan yang ke sumber. Ini ke sini, lalu ini A2. Di sini A2 kita masukkan di A2 yang langsung ke sumber minus di sana. Oke, untuk percobaan data tabel pengambilan 1 untuk voltase kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Oke, untuk pengambilan data kompon panjang untuk melihat tegangannya, kita di awal kita ambil dulu di tegangan yang diminta di tabel, yaitu 100 volt. Kita ambil tegangan maksimumnya dulu. Ini nyalain dulu. Oke, kita lihat. Sudah kurang lebih 100 volt. Kita lihat RPM-nya berapa. Nah, RPM ada di 1802. Ampernya untuk harusnya ada di 0,8 ampere. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita cari tegangan start daripada rangkaian kompon panjang. Jadi dia motornya akan bergerak pada voltase berapa. Kita coba. Nah, oke, motor sudah bergerak di 4 volt, 4,3 volt. Oke, kita lihat RPM-nya berapa. RPM-nya ada di 120 tadi. Untuk arus ada di 1,7 ampere. Nah, sekarang kita ambil, sudah dapat voltase start dan voltase maksimal. Kita ambil, mulai kita dari 20.
Oke, sudah 20 volt. Kita lihat RPM-nya ada di berapa? Ada di 877. Untuk arusnya ada di 1 ampere. Nah, kita naikkan lagi ke 40 volt ya. 40 volt. Oke, kurang lebih sudah 40 volt. Kita lihat RPM-nya ada di berapa? RPM-nya ada di 1109. Untuk arusnya ada di 0,7 ampere. Tegangannya kita naikkan lagi sekarang ke 60 volt. Oke. Nah, kurang lebih 60 volt. Kita lihat RPM-nya berapa? Ada di 1309. Untuk arus 0,7. Kita naikkan lagi voltasenya ke 80 volt. Oke, sudah kurang lebih 80 volt. Kita lihat RPM-nya ada di 1550. Harusnya 0,7. Oke, langsung kita turunkan ininya. Oke, kita udah selesai ambil data yang bagian mengatur tegangan. Sekarang kita masih dengan menggunakan rangkaian kompon panjang, tapi kita sekarang mau lihat arus jangkarnya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tambahkan rheostat. Karena kita ingin menghitung arus yang ada di jangkar atau di motor, kita taruh rheostatnya sebelum di motor atau di A1. Nah, untuk lebih detail di rangkaian langsungnya kita lihat di sini. Ini kan untuk rangkaian yang tadi, rangkaian kompon panjang tadi. Nah, sekarang kita ingin sesuai rangkaian, kita ingin taruh rheostat di A1 di sini. Nah, berarti kan sini A1, kita copot langsung aja A1. Kita masukin ke rheostat. Rheostatnya di sini. Rheostat atau tahanan masuk sini. Nah, keluaran rheostat tadi tinggal kita masukin sini. Oke, cuman itu aja yang diubah dari rangkaian yang tadi. Nanti untuk pengambilan data, setelah ini kita mengambil pengambilan data. Oke, sekarang kita waktunya pengambilan data untuk arus jangkar. Nah, yang pertama tuh kita atur voltase di sini. Kalau yang di sini kita lihat sampai 100. Ketentuan tabel sampai 100. Oke, kita atur sampai 100. Ini udah 100. Lalu kita atur tahanan rheostatnya di 6 ohm. Oke, udah kita lihat RPM-nya ada di berapa? 1736. Untuk arusnya kita lihat di sini, arus dari jangkarnya 0,52 ampere. Kita turunin tahunannya ke 4 ohm. Oke, udah 4 ohm. Kita lihat RPM-nya berapa? 1749. Lihat arusnya berapa? 0,52 ampere. Kita turunin lagi. Ini ke 3 ohm. Kita lihat RPM-nya ada di berapa? Tadi 1720. Ampernya ada di
0,52 ampere. Nah, untuk kita turunin lagi tahanannya ke 2 ohm. Oke. Udah di 2 ohm, kita lihat RPM-nya ada di berapa? 1773. Untuk arusnya kita lihat 0,53 ampere. Kita turunin lagi tahanannya ke 1 ampere. Dari 1 ampere kita lihat RPM-nya berapa? 1769. Turunin lagi. Oh iya, kita lihat arusnya dulu, sorry. Arusnya lihat arusnya 0,54 ampere. Turunin lagi tahanannya di 0,5. Lihat RPM-nya berapa? 1797. Untuk arusnya 0,52 ampere. Oke, kita sudah selesai mengambil data buat yang tabel nomor 2 tadi. Sekarang kita lanjut ke tabel nomor 3, yaitu mengatur medannya. Nah, sekarang kita masih dengan kompon panjang, rangkaian kompon panjang. Tapi sekarang kita mau cari dia tuh yang ada di arus medan. Nah, caranya kalau dari rangkaian bisa kita lihat perbedaannya antara tadi. Kalau ini rheostatnya ada di dekat motor tawas 1 atau di dekat jangkar. Nah, sekarang rheostatnya ada di S1, di antara tahanan san di S1 dan D1 di sini. Nah, untuk rangkaian lebih lanjutnya, untuk cara merangkainya kita bisa rangkai rangkaian kompon panjang dulu yang murninya. Rangkaian kompon panjang murni seperti yang tadi di awal. Ini udah jadi seperti ini. Nah, kita kan di sini mau ngambil rheostat di S1 kan, berarti S1 berarti kita langsung aja cabut S1 di sini. Sini ada S1, cabut, kita masukin ke rheostat. Duh, kok ribet, sorry guys. Mana ini? Nah, ini. Nah, masuk sini. Oke. Terus tinggal yang dari rheostat keluarannya. Bisa kita lihat di sini. Rheostat antara D1 dan D2 kita masukin sini. Dia dapat plus. Oke. Mungkin sekian rangkaiannya, hanya diubah di situ tadi, diangkat yang di arus medannya atau di tahanan san. Selanjutnya kita akan mengambil data. Oke, sekarang kita ambil data. Yang pertama kita lakukan sama seperti yang tahanan jangkar tadi, kita atur dulu voltasenya ke 100 sesuai dengan yang diminta di tabel. Kita atur sampai 100 volt. Kemudian kita atur untuk mengisi tabelnya, kita awali dengan 6 ohm untuk tahanan rheostatnya. Ini sudah 6 ohm. Oke, sudah 6 ohm. Sekarang kita lihat RPM-nya ada di berapa? Ada di 1805 untuk RPM-nya. Untuk tahanannya, untuk arusnya kita lihat ada di 0,15 ampere. Oke, selanjutnya kita ubah tahanan rheostatnya ke 4 ohm. Udah 4 ohm, kita lihat berapa RPM-nya. 1810. Kita lihat lagi arusnya di sini berapa. Sorry.
0,16 ampere. Kita ubah lagi ke 3 ohm untuk pengisian kabelnya tadi. Nah, kita lihat RPM-nya berapa di sini. 1805. Kita lihat arusnya sekarang 0,16 ampere. Nah, kita ubah lagi tahanan rheostat-nya. Tahanan rheostat di 2 ohm. Kita lihat RPM-nya berapa. 1808. Kita lihat arusnya 0,16 ampere. Oke. Ini tahanan rheostatnya kita ubah lagi di 1 ohm. Kita lihat berapa RPM-nya. 1809. Kita lihat arusnya 0,16 ampere. Kita ubah ke 0,5 ohm ya. Kita lihat RPM-nya udah di berapa. 1805. Untuk voltasenya untuk arusnya kita lihat 0,16 ampere. Cukup. Oke, berarti kalian sudah melakukan praktikum tentang pengaturan kecepatan motor DC ya. Jadi nanti untuk yang pertama pengaturan tegangan, nanti kalian membuat grafik ya antara tegangan sumber dengan putaran. Nah, nanti di sini satu grafik itu terdiri dari 4 macam motor ya, motor seri, shunt, kompon pendek dan kompon panjang. Nanti dibuat dalam bentuk grafik. Kemudian yang untuk percobaan 2 ini mengatur arus jangkarnya ya. Nanti kamu buat grafik antara rheostat, tahanannya berapa, putaran yang dihasilkan berapa untuk keempat macam motor ya, seri, shunt, kompon pendek dan panjang. Kita membuat grafiknya antara rheostat dengan putaran ya. Kalau menggunakan arus betulnya bisa, cuma data kita itu untuk membuat grafik arus ya ini kurang baik ya, dari 53, 56 kemudian turun lagi, jadi nanti akan naik turun tidak sesuai dengan harus yang seharusnya ya, karena dengan merubah tahanan jangkar juga arus akan berubah. Tapi di alat ukurnya biasanya ada kendala, mungkin dari segi induksi dari motor itu sendiri mempengaruhi alat ukur. Kemudian yang ketiga adalah mengatur medannya. Yang diatur adalah medan shunt ya. Jadi motor seri kan nggak ada medan shuntnya, yang ada medan shuntnya adalah motor shunt dan kompon ya. Sehingga nanti satu grafik ini isinya terdiri dari 3. Nah, dari ketiga macam cara pengaturan ini nanti kalian bisa simpulkan pengaturan kecepatan motor DC ini lebih baik mana antara mengatur tegangan, mengatur arus jangkar, atau mengatur arus pedan. Oke, silahkan dikerjakan laporannya sesuai dengan yang ada di instruksi yang ada di petunjuk laporan. Ya, terima kasih.